Gani akan merasakan semakin terpuruk. Dan pelan-pelan tenggelam dalam penderitaan. Mati perlahan. Oh enggak. Justru kondisinya membaik, cuman masih ada pileknya sedikit dan badannya masih lemes kata dia. Jadi saya putuskan biar dia istirahat 1-2 hari ke depan. Lagian juga saya nggak mau teman-temannya nanti ketularan kan, Bu? Seperti itu, Pak. Oh iya, Bu Tari. Saya minta tolong kalau bisa Bu Tari datang ke rumah ya untuk les private-nya Safa. Supaya dia nggak ketinggalan terlalu jauh di masalah pelajaran sama teman-temannya. Baik, Pak, baik. Nanti setelah saya dari sekolah, saya akan langsung ke tempatnya Pak Gani. Baik, terima kasih banyak. Saya titip Safa sama Bu Tari ya. Baik, Pak. Mari. Kenapa upaya kalian dari dulu selalu gagal dalam menghabisi bocah ini? Atau karena kakak saya terlalu polos yang percayai tim nggak betul seperti kalian? Ada alasan lain yang membuat kami gagal untuk membunuh istri dan anaknya Gani, Bos. Apa alasannya? Itu karena penjagaan anak dan istrinya Gani sangat ketat, Bos. Sehingga kami sulit untuk menembusnya. Dan satu lagi, Bos. Ada orang yang sangat hebat yang menjaga Safa dan Nuna. Maka dari itu, kami sangat susah untuk menembusnya. Siapa dia? Dia bernama Bas. Dia adalah kepala pengawal Gani, Bos. Mereka adalah pembunuh bayaran yang sudah dilatih secara profesional. Kamu hubungi mereka, bilang sebut nama saya. Mereka akan mengerti dan mereka pasti akan menerima job ini. Katakan pada mereka, ada imbalan besar di balik job ini. Tapi, Bos, bukannya kita sendiri yang harus turun tangan, Bos? Saya nggak perlu ngotorin tangan sendiri. Baik, Bos. Ketika Safa sudah dihabisi, Gani akan merasa gila. Begitu putri kesayangannya telah dihabisi, Gani akan merasakan semakin terpuruk. Dan pelan-pelan tenggelam dalam penderitaan. Mati perlahan. Pasti sekarang semua orang tahu bahwa hantu telah bangkit dari kubur. Bagus kerja, Muram. Makasih, Bos. Tapi ingat, jangan sampai satu orang pun tahu bahwa saya adalah adik dari hantu. Dan jangan sampai ada orang tahu bahwa saya adalah otak dari semua ini. Termasuk pembuatan AI. Paham? Paham, Bos.
Jadi saya harus gimana, Pak? Cara terbaik kita saat ini adalah mengulur waktu Bu Meta dan Pak Wibowo sampai ke pengadilan nanti. Enggak, Pak. Nggak mungkin. Pak Wibowo sama Bu Meta itu pasti nggak akan mundur. Dia akan berusaha keras untuk perjuangin hak asuh Safa dari tangan Pak Gani. Itu benar. Saya juga nggak mau gegabah soal ini. Karena pertaruhannya itu sangat besar. Yaitu putri saya, Safa. Dan saya yakin Pak Wibowo dan Ibu Meta pasti akan memperjuangkan hak asuh Safa. Saya nggak habis pikir. Kalau Safa itu anak saya. Walaupun Safa bukan anak kandung saya. Iya, saya mengerti Pak dengan kondisi Bapak. Saya dan tim akan menyusun strategi untuk pemenangan pengadilan nanti Pak. Oke. Saya tunggu update dari Bapak. Lagian sebenarnya saya nggak percaya kalau Nuna itu menggugat saya cerai atau menginginkan hak asuh Safa itu diberikan kepada mertua saya. Karena menurut saya Nuna itu percaya sama saya bahwa saya adalah ayah yang baik untuk Safa. Dan walau bukan perbuatannya Nuna, udah pasti ini perbuatannya Ibu Meta. Semua ini rekayasa dari Ibu Meta dan Pak Wibowo. Karena sudah jelas nama saya tertera di akte kelahiran Safa, di kartu keluarga. Nada-nada banget. Iya, saya juga merasa ada sesuatu yang janggal semenjak saya gabung di kasus ini Pak. Janggal gimana maksudnya? Ya terus terang aja saya merasa aneh dengan kasus ini Pak. Apa Bu Nuna sudah meninggal? Video, surat gugatan cerai, semuanya serba sistematis untuk seorang yang meninggal secara mendadak. Kecuali, apakah Bu Nuna sakitnya sudah lama? Mungkin. Enggak. Kalau ini bisa terucap dari seorang pengacara, berarti ini patut dipertimbangkan. Gue setuju nih dengan kecurigaan Bapak ini. Bagaimana bisa Bu Nuna mempersiapkan kematiannya sendiri? Kecuali mungkin apa, Pak? mungkin Bu Nuna masih hidup. Gue juga berpikir yang sama.